dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Tunjukkan cara yang benar, tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, memberi pujian kepadamu, bukakan hatiku, bukakan hatiku, mendengar dan menghayati firman-Mu. mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita balik berdiri, kita nyanyi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Bang Suryadi, musik apa? Marilah kita mendengarkan hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebab Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam. Jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan hukum itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk mendapat melakukan segala perintah-Mu. untuk mendapat
Amin. Amin. Nah, adik-adik, dibuka pintu jemaatnya nomor 27, meski tak layak diriku sambil bangkit berdiri. Abang Suryadi, musik Abang. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan ayat bulanan. Untuk itu, sebelum itu kita buka pintu jemaat kita nomor 410. Tenanglah kini hatiku. Abang Suryadi, musik Bang. Marilah kita membaca ayat bulanan atau epistel minggu ini yang tertulis dari Keluaran pasal 3 ayat ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpan semua dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, kita masih buka pintu jemaat kita buka nomor 460. Jika jiwaku berdoa. Abang Suryadi, musik Bang. Ajarku
kalimat kepercayaan kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya adik-adik, sebentar lagi kakak akan memberitahu pengumuman untuk hari ini. Yang pertama, kira-kira apa ya? Ayo tebak. Ya, yang pertama, siapa yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai tanggal 22? Ayo adik-adik, siapa? Bangkit berdiri yuk yang ulang tahun. Iya. Nah teman-teman, karena teman kita ada yang berulang tahun, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Selamat ulang tahun. Abang Suryadi, musik bang. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raya kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan berpimpinlah kamu padamu teman. Selamat ulang tahun. Padamu teman, selamat ulang tahun. Yuk kita ucapin bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun teman, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, infonya yaitu persembahan. Persembahannya nanti dikasih sama si tua lingkungannya atau minta tolong mama papanya ya buat tinggal di gereja. Minggu keempatnya nanti kakak guru sekolah minggunya loh yang datang ke rumah kalian masing-masing ya adik. Nah yang ketiga, jangan lupa mengerjakan tugas sekolah. Jika kita keluar, dipakai maskernya dan selalu jaga jarak dan cuci tangannya. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Abang Suryadi, musik bang. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Kecil
meskipun kami masih ibadah online Tuhan, tapi kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar mau mendengarkan dan melakukan firman tersebut Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih kami minta ampun Tuhan untuk dosa yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Sudah Kakak? Oke. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal. Ayo kakak tanya, Amsal itu ada di perjanjian baru atau perjanjian lama kakak Dio? Perjanjian lama Kakak. Oke, perjanjian lama ya. Kita ambil Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Di sini kakak Diana dengan kakak Diana bacakan untuk kalian di rumah. Kalian di rumah diperhatikan Alkitabnya, disimak dengan baik-baik. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjuk. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikianlah bacaan Alkitab. Ya, adik-adik, tadi kita sudah membaca ya kan? Tadi judulnya nasihat untuk mencari hikmat. Iya, maksudnya memang kitab Amsal ini banyak mengenai mengajari kita untuk selalu berbuat yang baik. Oh, iya kan? Adik-adik, nah sekarang kakak tanya, siapa di sini yang suka dinasihati oleh orang tuanya? Kakak Yu? Saya enggak? sering Kak. Sering. Kalau dinasihati adik-adik, mukanya seperti apa? Jangan-jangan kayak hari ini, bangun. Ayo bangun pagi. Iya. Dengerin firman Tuhan jam 7 pagi nak. Sama mama. Itu kan salah satu bentuk dari nasihat. Tetapi sikap adik-adik gimana saat dinasihatin sama mamanya tadi pagi? Ada nggak yang tadi pagi disuruh bangun buat nonton YouTube skala raya, tapi mukanya kayak gini? Itu marah-marah. Aduh, jelek kakak Mukanya marah-marah. Kayak, iya, ayo Apin bangun pagi ya nak. Kita mau dengerin firman Tuhan hari ini, hari Minggu. Mukanya kayak gini ya? Kayak gini nggak? Marah. Ini jelek, aku Jelek nggak ya? mau. Aku nggak mau. Makanya belum. Mukanya jelek. Iya. Atau kayak gimana Kak? Ada juga kali Kak tipe-tipe ya, kalau dibangunin pagi untuk disuruh beribadah, dia nangis. Wah, ada yang seperti ini ternyata. Dia nangis loh. Coba deh, kakak dia coba dirapetin. Ini marah-marah, yang ini nangis. Enak nggak dilihat ya? Enggak. No. Terus kalau kita mendengarkan nasihat dari orang tua, mukanya harusnya seperti apa kakak Dio? Bukannya harus sukacita. Nah, kakak Dio pakai masker sama kalian nggak bisa lihat muka kakak Dio sukacita. Gimana sukacitanya Kak? Ini dia. Wah, cantik sekali ya. Wajahnya senyum, matanya tersenyum. Enak ya Kak? Enak Dilihatnya. dilihatnya. Coba kita pamerin lagi bertiga. Adik-adik coba. Mau yang sebelah marah-marah dia? Enggak Kak, ini berdua nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Ayo kita hilangkan ya adik-adik, muka yang nangis Dan dengan muka yang marah-marah itu dihilangkan ya. Kita harus tampilkan muka yang selalu tersenyum. Betul. Ya. Nah, harus muka seperti ini, ingat ya adik-adik. Ya, kembali lagi oke. tadi. Itu kan sikap kita menerima nasihat. Kira-kira adik-adik tahu nggak nasihat itu apa sih? Kalau aku ya Kak, kalau nasihat kadang-kadang seperti omelan Kak, marah-marah. Salah Kak Karyana. Nasihat itu adalah berkat atau ucapan doa atau syarat yang diberikan orang tua kita kepada kita. Oh iya. Tentunya kalau memberikan berkat pasti yang baik kan? Iya. Mana ada nasihat yang buruk? Nggak ada, nasihat itu pasti baik. Mungkin ini kali kakak. Oh, kalau orang
Ingat ya, belajar, jangan main game. Atau kalau kita mau keluar, kakak Dio mungkin dibilang hati-hati ya. Itu nasihat juga nggak kakak Dio? Iya, itu adalah bentuk nasihat. Itu adalah berkat atau doa yang diberikan orang tua kita kepada kita. Oh itu, jadi itu nasihat ya. Betul kakak, nasihat. Tapi kalau nasihat selain dari orang tua, nasihat apa lagi yang harus kita dengar kakak? Nasihat dari Tuhan Yesus. Nasihat dari Tuhan Yesus ada di mana kakak? Di Alkitab. Iya, Alkitab ya. Nah, jadi kita itu harus dengar-dengar nasihat. Orang yang baik, orang yang suka mendengarkan nasihat pasti hidupnya akan senang, tenang, damai, sukacita, pokoknya happy. Betul. Nah, adik-adik mulai dari kecil kita harus dengar-dengar nasihat agar kita saat dewasa juga mau didengarkan nasihat. Nah, kalau buat orang tua, nasihatnya juga ada loh adik-adik. Iya kali kakak Dio selalu ya, adik-adik yang selalu dinasihatin orang tua. Adik juga boleh ya kakak Dio menasihatin orang tuanya. Contohnya ini nih, lo kalau ada papanya yang gak pernah gereja, tapi padahal papanya nyuruh adik-adik suruh ke gereja, kalian boleh menasihati. Contohnya dengan perkataan lo seperti ini ya, papa, kok nggak ke gereja? Tadi suruh aku bangun untuk beribadah. Papa juga dong untuk pergi ke gereja. Ya, jadi kita semua saling menasihati. Betul. Karena apa kak? Nasihat itu kita dengar melalui apa sih kak? Melalui telinga kakak. Iya ya, pendengaran yang dikasih Tuhan kita harus menggunakan dengan baik ya. Nah, intinya minggu ini kita harus dengar-dengaran dan saling menasehati satu dengan yang lain. Kalau ada yang melakukan kesalahan, ditegur. Kalau ada yang melakukan kebaikan, kita dengarkan, kita lakukan. Oke adik-adik, mana jempolnya? Mau jadi anak baik kan? Oke, demikian firman Tuhan. Kita mau berdoa. Ya, adik-adik, Kak Riana ajak untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak sekolah minggu yang baik, yang mau selalu mendengar-dengaran dengan orang tua, mendengarkan nasihat dari segala yang menasihati kami supaya kami menjadi anak yang baik. Berkati kehidupan kami Bapa, dan lindungi kami dari segala mara bahaya dan segala virus-virus yang ada di muka bumi ini Bapa. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan. Dipersiapkan persembahnya sambil kita bernyanyi Marilah Kawanku. Abang sering di musik Bang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di rakyat surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.